Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rahman Husaini, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview bab 6-7 buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Pada bab ke-6, yakni membahas tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Pada bab ke-6 ini, yang pertama membahas tentang pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Tidak berbeda dengan kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan Al-Quran kedua yang dilakukan oleh Zaid pada masa Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Namun mayoritas riwayat menyebutkan bahwa pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama sekaligus ketuanya, yakni Zaid bin Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Dan yang kedua yaitu Abdullah bin Zubair, yang juga berasal dari keluarga terpandang Mekah. Ketiga, Sa'id bin Al-Ash. Dikabarkan bahwa setelah pemecatan Walid bin Uwabah, ia menggantikan posisinya sebagai gubernur Kufah hingga menjelang akhir tahun 34 Hijriah. Yang terakhir yaitu Abdurrahman bin Harith. Ia berasal dari keluarga Mahzum yang terkemuka di Mekah. Jadi mesti ditetapkan bahwa komisi bentukan Utsman telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebar ke berbagai kota metropolitan Islam ketika itu. Pengumpulan pada masa ini merupakan upaya untuk penyeragaman teks Al-Quran. Yang kedua, setelah pengumpulan kedua Zaid, yakni penyebaran mushaf Utsmani. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya dimusnahkan atas perintah khalifah. Kebanyakan otoritas muslim memberitakan pemusnahan dilakukan dengan membakarnya. Dengan demikian tidak tertinggal satu pun. Yang ketiga, varian-varian mushaf Utsmani. Varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid, yakni kitab Fadhail Quran, dan karya Abu Amr Al-Dani, yakni Al-Mughni fi Ma'rifati Marsami Masahif Ahlul Ansor. Daftar varian yang diungkapkan dalam 2 karya ini pada prinsipnya saling menguatkan. Mengamati varian satu dengan varian lainnya, terlihat bahwa tulisan mushaf Damaskus yang paling banyak mengandung ragam bacaan berada dalam satu posisi dengan mushaf Madinah. Mushaf Damaskus ini juga pernah berlawanan dengan mushaf Madinah, sedangkan mushaf Basrah tidak pernah bersamaan pada suatu titik membias diri mushaf-mushaf lain. Sedangkan mushaf Kufah memiliki bacaan di beberapa tempat yang senada dengan bacaan Basrah. Jadi dapat disimpulkan bahwa mushaf yang paling awal ialah mushaf Madinah. Dari mushaf inilah disalin mushaf Damaskus dan mushaf Basrah. Sementara dari mushaf Basrah lah disalin mushaf Kufah. Yang keempat, yakni karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Berbagai gagasan menunjukkan bahwa prinsip
penyusunan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. 114 surat pada Mushaf Utsmani pada masa awal diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama, Al-Tiwab, 7 surat terpanjang mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Yang kedua, Al-Mi'un, surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih mulai dari surat Yunus sampai surat Fatir. Yang ketiga, Al-Mathani, surat yang kurang dari 100 ayat mulai dari surat Yasin sampai surat Al-Hujurat. Dan yang terakhir, Al-Mufassal, yakni surat-surat pendek mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Selanjutnya, kaum muslimin membaginya ke dalam 30 bagian atau juz yang hampir sama. Bagian yang lebih kecil lagi adalah hizib yang membagi juz menjadi 2. Pembagian lainnya adalah ruku' berjumlah 554 untuk keseluruhan Al-Quran. Selanjutnya yakni bab 7 tentang otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Yang pertama, hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW yang mestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberitakan sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material Al-Quran ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam tumpukan hadis qudsi. Yang kedua yakni skeptisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Skeptisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historisnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Seperti halnya sekelompok Mu'tazilah yang mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran. Sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij yang menolak eksistensi surat Yusuf. Kalangan tertentu dalam sekte Syiah yang menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran. Dalam pengantar Al-Qur'annya, Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Al-Khu'i membantai gagasan yang berkembang baik di kalangan Syiah maupun Sunni tentang tahrif Al-Qur'an dengan menganalisis secara cermat pijakan-pijakan yang dikemukakan para pendukung gagasan tersebut. Selanjutnya tentang otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran. Sejumlah sarjana Barat memang mengemukakan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian Al-Quran. Namun, argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.